Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang gizi dalam masa reproduksi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Regina Amalia Putri dengan NIM 7021211026. Di samping saya Nuresa Zabrina Zahra dengan NIM 7021111072. Saya Siti Hesti Abbas dengan NIM 7021121035. Dan saya Pilihan Anggreni Putri dengan NIM 7021211093. selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi gizi dalam masa reproduksi. Yang kedua, masalah gizi dalam masa reproduksi. Dan terakhir yaitu nomor 3, penanggulangan masalah gizi dalam masa reproduksi. Pertama, definisi gizi masa reproduksi. Gizi merupakan unsur terpenting bagi kesehatan tubuh, tapi kelebihan asupan gizi pada tubuh pun bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan komprehensif akan gizi dan pola hidup sehat agar asupan gizi yang masuk dalam tubuh betul-betul seimbang. Hal ini karena kesehatan merupakan dampak dari fase sebelumnya dalam daur kehidupan tubuh manusia. Gaya hidup yang salah dapat memicu berbagai penyakit dan merusak konsep gizi seimbang dan mengiring untuk pola makan tidak sehat. Reproduksi atau perkembangan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah gizi dalam masa reproduksi. Yang pertama, masalah gizi kelompok bayi. Selanjutnya, masalah gizi kelompok balita. Selanjutnya, masalah gizi kelompok anak sekolah. Dan yang selanjutnya, masalah gizi kelompok anak remaja. Nah, selanjutnya, masalah gizi kelompok ibu hamil. Masalah gizi kelompok ibu menyusui, dan yang terakhir masalah gizi usia lanjut atau manula. 1. Masalah gizi kelompok bayi. Di dalam siklus kehidupan manusia, bayi berada di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Bayi yang dilahirkan dengan sehat pada umur 6 bulan akan mencapai pertumbuhan atau berat badan 2 kali lipat dari berat badan pada waktu dilahirkan. Yang kedua, masalah gizi kelompok balita. Anak balita juga merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat, sehingga memerlukan zat-zat gizi yang tinggi. Setiap kilogram berat badannya, anak balita ini justru merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau KKP. Beberapa kondisi dan anggapan orang tua dan masyarakat justru merugikan penyediaan makanan bagi kelompok balita ini. Untuk pertumbuhan bayi dengan baik, zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, protein dibutuhkan 3-4 gram atau kilogram berat badan. Yang kedua, kalsium. Yang ketiga, vitamin D. Tetapi karena Indonesia berada di daerah tropis, maka hal ini tidak begitu menjadi masalah. Yang keempat, vitamin A dan K yang harus dibiarkan sejak postnatal. Yang kelima, Fe atau zat besi diperlukan karena di dalam proses kelahiran sebagian E ikut terbuang. Selanjutnya yaitu masalah gizi kelompok anak sekolah. Terdapat berbagai kondisi gizi anak sekolah yang tidak memuaskan, misalnya berat badan yang kurang, anemia, defisiensi Fe, defisiensi vitamin C, dan di daerah-daerah tertentu juga defisiensi yodium. Keempat yaitu masalah gizi kelompok remaja. Pertumbuhan anak remaja pada umur ini juga sangat pesat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan jasmani termasuk olahraga juga pada kondisi puncaknya. Oleh sebab itu, apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori untuk pertumbuhan dan kegiatan-kegiatannya, maka akan terjadi defisiensi yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya F, masalah gizi kelompok ibu hamil. Ibu yang sedang hamil bersangkutan pula dengan proses pertumbuhan, yaitu pertumbuhan fetus yang ada di dalam kandungan dan bertumbuh berbagai organ. Ibu pendukung proses kehamilan tersebut seperti alat kandungan dengan adneksianya dan
lainnya. Energi ekspeditur juga meningkatkan dengan terlihat dan peningkatan metabolisme basal atau BM yang dapat mencapai 10 sampai dengan 15% BM normal. Selanjutnya G, masalah gizi kelompok ibu menyusui. Dalam batas tertentu, kebutuhan ibu akan zat-zat gizi ini diambil dari tubuh ibunya tanpa menghiraukan apakah ibunya mempunyai persediaan cukup atau tidak. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat berakibatkan yang pertama, berat lahir anak yang rendah, yang kedua kelahiran prematur, yang ketiga kelahiran anak yang meninggal. Yaitu masalah gizi kelompok usia lanjut atau manula. Keperluan energi pada usia sudah menurun, oleh sebab itu pada kelompok rentan yang lain, yang penting di sini kualitas makanan dalam arti keseimbangan zat gizi harus dijaga. Kegemukan pada usia sangat merugikan bagi usia itu sendiri, karena merupakan resiko untuk berbagai penyakit seperti kardiovaskuler, diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. C. Penanggulangan masalah gizi dalam masa reproduksi. Pentingnya pengetahuan tentang status gizi dan masalah reproduksi pada remaja untuk dapat mencegah masalah-masalah yang timbul karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi mereka. Pentingnya pengetahuan tentang status gizi dan masalah kesehatan reproduksi pada remaja untuk dapat mencegah masalah-masalah yang timbul karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi mereka. Materi yang diberikan seputar kesehatan reproduksi, pentingnya pemantauan berat badan serta masalah kesehatan yang mungkin timbul pada remaja. Kesehatan reproduksi pada remaja penting untuk diketahui dan disebarluaskan pada peserta. Hal ini berkaitan dengan persiapan diri mereka menjadi orang tua. Usia remaja merupakan usia produktif baik secara fisik maupun seksual. Materi yang diberikan berupa pedoman hidup sehat yang mencakup pola hidup bersih. Pentingnya aktivitas fisik remaja. Baik, adapun penanggulangan gizi dalam masa reproduksi, yang pertama, pola hidup bersih, yang kedua, pentingnya aktivitas fisik remaja yang sekarang cenderung kurang aktif, yang ketiga, minum air putih secara teratur, yang keempat, diberikan materi terkait penyakit tidak menular, yang kelima, diberikan materi dampak kesehatan reproduksi pada remaja, dan yang terakhir yaitu pentingnya pemantauan berat badan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.